Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Ki Tantra di channel Eksa Tantra. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kekayaan dan kesuksesan, dan juga kebahagiaan selalu. Amin. Masih bersama dengan Ki Tantra. Kali ini tetap mengupas beberapa cerita-cerita yang beredar di halayak masyarakat luas yang kiranya belum bisa ada tentang kejelasannya. Kita akan mencoba tentang mengupasnya agar lebih jelas dari beberapa cerita kita Tantra, dari beberapa pengalaman kita Tantra yang sudah kita Tantra alami. Kali ini kita Tantra akan mengupas tentang susuk berlian pemikat. Pada suatu perjalanan kita Tantra bertemu dengan seseorang pada saat di ibu kota ini. Kita Tantra bertemu dengan seseorang yang akhirnya dia bercerita dengan kita Tantra tentang beberapa perjalanan hidupnya setelah dia teman lama sih ya. Teman lama dan berteman lama ketemu lagi dan dia curhat pada saat kondisi dia sedang tidak enak. Sebut saja namanya Eka. Eka ini salah satu pelaku pekerja malam, dalam tanda kutip lah ya, pekerja malam. Tapi siang juga dia kerja. Siang juga dia kerja, halayaknya normal, dia bekerja sebagai ikon marketing di salah satu perusahaan. Tapi malamnya dia kerja di dunia malam. Pada saat mungkin dia sudah tidak mampu lagi menampung untuk unek-uneknya, tidak lagi menampung ganjalan dalam hatinya, akhirnya dia bercerita kepada Ki. Itu dia bercerita, Ki, aku pingin dengar saran dong dari Aki, ataupun pingin ngobrol lah, siapa tahu ada jalan keluar atau apa. Tentang apa? Sama Eka. Tentang apa? Kalau saya bisa bantu, ya nanti saya bantu. Dia menceritakan asal usulnya masalah ini dari mana, ruwetnya sedang seperti apa, dan kondisinya dia yang sedang seperti apa. Intinya dia mengupas kehidupannya dulu pada saat belum menggunakan susuk berlian pada dirinya. Eka ini soalnya seorang karyawan biasa, dia hanya seorang marketing yang penjualannya kurang bagus, yang tiap laporan sore atau harian dimarahin sama bos. Sering dimarahin, dapat teguran karena jualannya jelek, gini. Dia katanya, jelek, jualannya gini, kamu gak bisa jualan, diomelin lah setiap hari. Pada saat itu dia kalau kesah pada temennya, katanya dia, saya kalau kesah sama temanku. Nah, misalnya gimana, jualku jelek, gini, sedangkan dia kan bintang. Ya Mas Bintang tuh jualnya bagus, dipuja-puja gini. Oh gitu. Nah, terus gimana? Jujur saja, saya Ki, kalau malam itu saya juga keluar kemana? Kita bilang. Saya bekerja juga part time ataupun freelance di suatu tempat hiburan, tapi helm ya jangan ngomong. Yes, oke, nggak apa-apa. Ceritakan aja, lanjut. Singkat cerita, si wanita ini bercerita kepada temannya tadi yang berjualannya bagus, dia jualannya hebat, siapapun yang deketannya pasti turut sama dia. Si Eka ini bercerita tadi kalau temennya akhirnya menarik dia ke sebuah coffee shop, katanya kata si Eka. Nah, terus apa yang dibicarakan Kak sama dia? Eka mengatakan, Ki, alhasil dia buka rahasia Ki. Buka gimana? Saya bilang. Ternyata dia pelaku pengguna susuk Ki.
dia mengarahkan saya untuk ke suatu daerah untuk bertemu sama gurunya Ki. Oh lah, terus ceritanya gimana setelah itu? Singkat cerita, aku ikutin dia Ki pada hari libur. Ya, ke suatu daerah lah. Di situ diperkenalkan aku sama gurunya ataupun orang yang dia anggap spiritualnya, yang dia anggap sebagai bapaknya. Dia menceritakan di situ babakan sosok ini, gunaannya ini, kodamnya ini, gitu dia bilang. Lah terus kamu tertarik dengan apa? Aku tertarik dengan yang diceritakan dia atau yang diceritakan beliau sebagai bapak spiritualnya, yaitu tentang pemasangan susuk berlian. Aku jawab, susuk berlian mahal dong. Mahal Ki, sekian juta saya pasang itu. Oh, sekian juta. Karismatiknya apa yang kamu rasakan? Dia mengatakan, aku disuruh ritual Ki pada saat malam pertama. Sesampainya di sana aku kan itu kan asar Ki, habis asar cita-cita makan mandi, malamnya itu disuruh untuk melakukan suatu ritual, yaitu pada saat jam 12 malam saya disuruh mandi kembang Ki. Aku menjawab kalau mandi kembang itu ritual wajar, itu sebenarnya kan tidak dengan kembang juga nggak apa-apa, itu namanya pembersihan badan kamu atau pembersihan raga kamu untuk memulai suatu ritual atau semedi. Aku mengatakan seperti itu kan kebersihan badan kamu, nggak apa-apa. Terus gimana? Setelah itu dia menawarkan mau ambil berlian yang berapa, yang harga berapa, yang khasiatnya seperti apa. Kalau yang super segini, yang biasa segini, yang sedang gini. Akhirnya aku ambil yang super dengan harga beberapa juta. Nah terus gimana Kak? Aku bilang gitu. Habis itu ditanyain juga Ki, kamu buat apa susuknya ini? Saya jawab Ki, susuk ini buat pemikat tamu yang pertama, yang kedua buat jualan biar orang itu langsung nurut dengan perkataan saya. Oh gitu. Nah si bapak spiritualnya ini Ki memasangkan berlian tersebut pada bibir saya. Nggak terasa Ki rasanya gimana, namun aku tahu benda itu dimasukkan ke bibir saya Ki. Oh gitu. Nah, terus apa yang Eka rasakan? Setelah kembali dari situ Ki, aku sama temanku langsung kembali, pagi-paginya kembali. Nah besoknya seperti biasa saya istirahat semalam, besoknya langsung bekerja lagi. Dan di situ aku merasakan perbedaan Ki. Perbedaan gimana Kak? Saya jadi orang yang saya ajak bicara atau lawan bicara saya itu kebanyakan tertarik dan menurut Ki. Oh gitu. Loh, kamu merasakan hal itu? Merasakan sekali Ki. Saya merasakan hal itu. Orang yang susah diajak ngobrol nurut, yang tadinya tidak mau beli barang dagangan apa yang ditawarkan nurut beli. Saya heran gitu kata Eka. Setelah pulang dari kantornya seperti biasa sore dia masa heran, sedikit heran. Alhasil malam dia coba, saya mau berangkat free ke kerja malamnya kata si Eka. Setengah 10 malam Eka berangkat ke tempat kerjanya. Dia mengatakan di tempat hiburan malam yang biasanya dia sepi, yang biasanya dia jarang dipanggil sama tamu, katanya itu luar biasa dia dipanggil tamu. Bahkan apa-apa yang diucapkan sama Eka tersebut itu tamunya nurut. Malam itu saja sawerannya sampai luar biasa Ki, itu jawab Eka. Alhasil apa Kak yang kamu hasil dari situ? Saya seneng gitu katanya. Semua tamunya sama saya Ki, dan beberapa tamu setelah saya beberapa minggu menggunakan itu, beberapa bulan menggunakan itu tamunya nurut semua Ki, dan bahkan beberapa tamu ada yang gila-gila sama saya sampai mengejar saya, memberikan apa yang saya inginkan. Oh gitu, kamu nyaman dengan itu? Saya jawab gitu.
Nah makanya ini saya ketemu Aki, saya pingin curhat ataupun minta solusi dari Aki, gitu kata Eka. Solusi apa sih Kak? Saja. Setelah saya pasang susuk itu, memang sih pekerjaan yang mudah, tamu yang tadinya susah ya nurut, tapi kok tidak nyaman Ki. Gak nyamannya gimana Mbak Eka? Yang pertama, pikiran saya itu kata Eka tidak pernah punya pikiran yang fokus, jadi gembrayang lah ya, yang pertama. Yang kedua, hasil ataupun uang yang saya kumpulkan itu selalu habis Ki. Oh, kok bisa Ki jawab? Iya Ki, jadi hawanya itu gimana ya Ki ya, kebutuhan ada terus Ki. Yang pertama. Yang kedua, dari bapak spiritual yang kemarin saya datangin Ki, itu dia mengatakan setiap 3 bulan kamu kesini biar saya tambahin susu kamu, kan uang lagi Ki. Oh gitu ya. Aki di situ mulai mengatakan, oke baik Kak, saya terangkan tentang apa sih susuk berlian. Susuk berlian adalah suatu benda yang berhodam khusus ataupun yang dihodamkan sama si pemberi susuk tersebut atau spiritual tersebut untuk dimasukkan ke tubuh atau badan seseorang untuk bisa memiliki aura yang positif, untuk mempunyai daya pikat tersendiri ataupun sebagai penakluk ya levelnya lebih tinggi dari hipnotis karena itu sudah mengubah pikiran dan mengubah pola hati. Oh gitu Ki. Aku akan kupas tentang susuk ini. Susuk itu ada berbagai macam. Ada susuk berlian, susuk intan, susuk emas. Bahkan yang halayak yang belum mungkin jarang yang tahu ya. Kalau Aki ini dulu kalau pada saat belajar spiritual itu ada yang namanya susuk kacang hijau sama susuk gabah atau padi. Nah, kali ini akan Aki bahas tentang susuk berlian. Susuk berlian itu memang dibuat dari berlian asli yang diritualkan sama pemasangnya hingga mempunyai kodam. Berlian ini tensinya adalah susuk tinggi, tensi bagus, baik berlian ataupun intan. Kalau emas ini tensinya biasa saja, tapi sebenarnya yang paling hebat kalau Aki biasanya ini kacang hijau ataupun gabah ketan hitam. Tapi ini next akan Aki bahas yang lainnya ya. Aki akan fokus untuk berlian. Susuk berlian itu sebenarnya dipasangkan di dalam tubuh atau di dalam badan kamu itu ada 2 versi. Versi gimana saya bilang? Dibilang sama Eka. Aki menjawab pada saat dipasangkan sebenarnya susuk itu ada bisa di luar kulit kamu ataupun bisa di dalam kulit kamu. Aki kan bahas tentang masalah pemasangan susuk. Susuk itu ada yang di luar kulit, ada yang di dalam kulit. Kalau di luar kulit itu berarti diselimuti dengan kekuatan gaib biar tidak kelihatan. Susuk itu auranya akan berputar mengelilingi badan ataupun anggota tubuh tertentu yang digunakan untuk sebagai pemikat ataupun menarik. Kalau yang di dalam kulit ini efeknya lebih bagus, namun biasanya itu ada gerenjel-gerenjelnya gitu, semua dipasang di tangan gitu ya. Dan gini dirasa ada biasanya, ada gerenjelnya gitu. Namun semua susuk itu punya pantangan. Seperti pengguna susuk berlian, beberapa pantangan pengguna susuk berlian, salah satunya itu bila mana makan yang ditusuk dengan bambu, itu tidak boleh langsung dimakan, dipegang dengan bambunya. Contoh makan sate, itu tidak boleh masih di dalam satenya masih ada tusuk bambunya langsung dimakan gini, itu nggak boleh. Harus dikeluarkan dulu satenya, dibuang tusuknya, baru dimakan. Karena itu satu pantangan utama. Yang kedua, ada pantangan tersendiri lagi, yaitu memakan sesuatu ataupun melakukan hal sesuatu yang akan membuat susuk tersebut lepas ataupun hodamnya hilang. Itu biasanya orang yang menggunakan susuk itu akan mempunyai daya pikat tersendiri ataupun daya magis tarik yang sangat besar. Contoh seperti kasus Mbak Eka tadi, itu kasusnya itu ditanamkan di dalam bibir. Kalau di bibir itu untuk menaklukkan ataupun pemanis dia bicara sehingga orang-orang yang akan
bertemu atau bicara dengan dia akan tertarik. Itu bila mana di bibir. Susuk di bibir ini dipasangkan untuk biasanya yaitu orang-orang yang menggunakan itu biasanya pola bahasanya ataupun daya bicaranya itu akan mempunyai power, akan mempunyai karismatik sendiri hingga yang diajak bicara itu akan terpikat. Seperti tadi para penagih hutang, para sales ataupun pekerja-pekerja yang harus menggunakan komunikasi dengan bagus. Itu efeknya sangat bagus bila mana di mulut ataupun di bibir. Orang yang nggak nurut dengan kita, bila mana kena ucapan orang yang menggunakan susuk, terutama susuk berlian ya yang kita bahas tadi, itu pasti akan nurut. Pemasangan susuk tersebut ada berbagai macam. Ada yang di telapak tangan, ada yang di alis, di bibir, ataupun langsung di muka untuk membuka aura. Di next nanti Aki akan membahas beberapa susuknya yang belum pernah diceritakan sangat banyak, pemasangannya seperti apa, dan juga karismatiknya seperti apa, karena berbeda-beda. Nanti pengguna susuk berlian ini biasanya itu dia kalau yang susuknya bagus tapi pemasangannya kurang bagus, dia akan ces. Yang baru 3 bulan sekali dia akan mendatangi yang masuk tadi, ditambahin lagi kodamnya lagi. Tapi kalau ada yang susuk alami seperti tadi Aki bilang, susuk kacang hijau ataupun susuk gabah ketan hitam, itu beda lagi, nanti akan Aki ulas di kesempatan berikutnya. Jadi Aki berpesan pada hakikatnya ataupun pada haknya karismatik ataupun daya pikat seseorang itu bisa ditimbulkan dengan apa? Dengan khodamnya itu kita beribadah, kita taat beribadah, kita sering menjaga kebersihan kita, menjaga omongan, menjaga pola makan kita. Itu pasti ada karismatiknya sendiri dengan doa-doa yang tertentu. Tidak perlu lah pakai susuk ini, itu tidak perlu. Yang penting kita jaga kebersihan kita belajar komunikasi dengan bagus, nanti juga hasilnya akan bagus. Karena pada hakikatnya pemasangan susuk itu tidak baik, karena itu mengundang kekuatan kodam tersendiri dari benda ataupun makhluk yang menyelimuti dari susuk itu. Terima kasih, cukup sekian dari saya Kitafra. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu.